kalau ada, cepat tunaikan wasiat tersebut. Sebab dalam Islam wasiat itu lebih didahulukan daripada hutang. Cepat selesaikan wasiatnya. Sesudah itu ditilik-tilik, dilihat-lihat, didengar-dengar, dibolak-balik. Ada tidak hutang piutang pada almarhum? Kalau ada, selesaikan. Sebab orang yang mati syahid itu langsung masuk surga, terkecuali kalau punya hutang. Kalau dia punya hutang, maka hutangnya itu menunda dia masuk surga sampailah ahli waris membayarkan hutang tersebut, atau orang yang punya hutang sudah merelakannya. Jadi kalau kita punya hutang, berupayalah membayarnya. Sebab itu akan menghambat kita memasuki surga nanti. Menyelesaikan hutang piutang di dunia itu jauh lebih mudah dari menyelesaikannya di akhirat nanti. Kalau di dunia ini jelas siapa yang tempat kita berhutang bisa kita datang ke sana. Tapi kalau di akhirat nanti, di antara triliunan manusia, mungkin jutaan triliun pula, di sanalah kita mencari-cari orang tempat kita berhutang berat. Kalau tidak punya kemampuan, berniat juga untuk membayarnya. Kalau saya punya uang, saya akan bayarkan. Kalau kita punya niat, kita mati sebelum mampu membayar hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikan hutang tersebut di akhirat. Jangan pula hutang banyak bukan berupaya untuk membayar, tapi memperbanyak sholat tahajud. Sesudah sholat tahajud berdoa kepada Allah agar orang yang punya hutang lupa hutangnya kepada kita. Itu masalah. Yang ketiga, coba diingat-ingat apa amalan-amalan baik. Kalau orang tua kita rajin bersedekah, lanjutkan sedekah itu. Sebab itu akan menjadi ilmu yang kita pahami. Kalau dia rajin sholat tahajud, jabat dan keluarga, teruskan sholat tahajud. Artinya dia mengajarkan kita untuk yang baik. Kalau itu kita lakukan, sebanyak apapun pahala yang kita dapatkan, sebanyak itu pula yang didapatkannya, walaupun dia sudah menjadi tulang belulang di dalam kubur nanti. Lanjutkan. Saya yakin orang tua kita, ibu kita, almarhumah ini pasti banyak memiliki kebaikan-kebaikan yang dilakukannya waktu itu. Kita bisa sajalah kebaikan-kebaikan ini. Yang terakhir, yang keempat, pesan kami kepada ahlul bait, ahlul musibah, hubungkan silaturahmi kepada karib kerabat, sahabat-sahabat almarhumah. Sebab kata Rasul, melanjutkan silaturahmi, melanjutkan hubungan akrab dengan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, itu seakan-akan beliau yang melaksanakannya di waktu itu, sehingga kita melakukan itu, beliau mendapatkan pahala yang luar biasa di alam kubur sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, yang kedua, kematian ini pengajaran bagi kita. Kafa bil mauti wa qisas. Kenapa demikian? Sebab kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat itu adalah kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak tidak tahu siapa yang tersenyum. Ketika bapak-bapak mati nanti, bapak-bapak juga tidak tahu siapa yang menangis.
Ternyata sepanjang apa umur bapak-bapak itu tidak lebih dari jarak di antara senyum dan tangis. Ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu menangis. Nanti kalau ibu-ibu meninggal, orang lain pula yang menangis. Artinya apa? Sepanjang apapun umur ibu-ibu, tidak lebih dari jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Itulah kehidupan. Setelah sewaktu bapak-bapak lahir, sewaktu abang saya ini lahir, dia dimandikan oleh bidan. Tapi kalau beliau meninggal besok, tidak tahu bidan memandikan. Terpaksa imam turun tangan. Artinya apa? Sepanjang apapun umur beliau, ternyata tidak lebih dari jarak di antara dua mandi. Mandi kelahiran dan mandi kematian. Ketika ibu-ibu, saudari-saudari yang di dalam gunung lahir, disambut dengan baju putih, namanya koko. Nanti kalau mati, disambut lagi dengan baju putih, namanya kapan. Artinya, sepanjang apapun umur kita, tidak lebih dari jarak di antara mengganti dua pakaian putih. Pakaian putih kelahiran, namanya koko, dan pakaian putih kematian, namanya kapan. Itulah kehidupan. Ketika bapak-bapak dan saudara-saudara lahir, diazankan. Walaupun hadis tentang mengazankan ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama hadis. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu meninggal, nanti disolatkan. Ternyata sepanjang apapun umur kita, itu tidak lebih dari jarak di antara azan dengan sholat. Maka ketahuilah bahwa hidup ini singkat. 25 tahun yang lalu kami sama-sama di IAIN Mamuncul Padang dengan beliau, sama-sama aktif di mahasiswa. Itu sudah 25 tahun. Tapi kalau kami bayang-bayangkan, seakan-akan baru 2,5 tahun yang lalu. Kalau 25 tahun yang lalu, seakan-akan 2,5 tahun. Apalagi 20 tahun yang akan datang, pendek sekali. Jadi, kata bil mauti wal hisab, jadikan kematian itu sebagai pengajaran. Saya seringkali menerima pelajaran-pelajaran tentang pendeknya hidup ini. Suatu hari di waktu COVID dahulu, datanglah keluarga datuk saya dari Kalungguh di seberang Talbot saya menyerahkan proposal. Namanya Zulbahri. Kami manggilnya Mama Zulbahri. Dia tanya proposal ke saya. Hari Jumat saya khutbah di Polda. Saya suruh dia ikut setelah khutbah Jumat di Polda. Dilarang masuk. Karena COVID yang boleh masuk hanya orang tertentu saja. Akhirnya dia sholat di masjid Undri. Selesai sholat kami janji makan di satu tempat. Waktu itu dia ngomong dengan saya, enggak, ini proposal pembangunan sekolah tahfiz di kampung kita di sebelah Talbot. Tolong bantu. Ya, seperti biasa saya bilang saya usahakan. Tapi sesudah COVID, dalam COVID ini payah pula mencari donatur. Saya bilang ya. Habis dia pulang ke Talbot, saya pulang ke rumah. Seminggu kemudian terkejut saya. Tepat hari Jumat orang menelpon saya bahwa dia sudah meninggal dunia. Hanya 1 minggu dia datang menyerahkan proposal untuk dibantu. Lalu dia balik, saya pun balik. Jumat besoknya dia meninggal dunia. Begitu pendeknya hidup dan mati. Jadi bapak-bapak, tolong jangan berikan proposal kepada saya.
Saya kalau mau ngasih proposal juga enggak. Liatin. Gede. Ada orang Jawa Timur namanya itu mendengar kalau Umri sekarang bikin gedung belajar dan perpustakaan berbasis suara, dia datang. Betul itu, satu belum. Kenapa? Saya mau berwakaf enggak? Minggu depannya dibawa ada beberapa orang anaknya sebagai saksi, bikin surat penyerahan wakaf tanahnya di Pesisir. Saya suruh orang menengok, besar dia. Kalau dia hitung-hitung lebih dari 1,5 miliar harga tanah. Saya pun terkejut, tidak kenal dengan dia, tapi kok sebanyak ini. Hari Jumat dia datang juga ke tempat saya, menyerahkan itu dengan 2 orang anaknya. Karena Direktur Bank Rio Kepri, Andi Buhori sedang ada di situ, saya suruh Andi Buhori yang menerima. Foto-foto selesai. Besoknya saya ke Malaysia. Udah itu MOU. Pulang balik ke Malaysia. Begitu sampai di Malaysia, saya terkejut. Anaknya WA, kalau ibunya sudah meninggal dunia. Saya udah mau berangkat, saya bilang saya datang. Saya kejarkan, begitu pesawat landing di Sarip Kasim, saya kejarkan rumahnya di Putri Tutu. Jumpa, saya ikut menolakkan sampai selesai. Yang paling hebat, anak perempuannya cerita dengan saya. Sesudah dia berwakaf ke Umri itu, gembira sekali. Dan dia pergi ke pasar, membeli bungkusan. Yang bungkusan itu dibungkus dalam plastik hitam. Letakkannya di lemarinya, besok dia sakit, agak demam, makin keras demamnya. Dibawa ke Eka Hospital, makin parah, masuk ICU. Beberapa hari di ICU meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia meninggal, orang membuka lemari kaca, dibuka plastik hitam, orang terkejut. Ternyata plastik hitam yang dibelinya ke pasar seminggu sebelum dia meninggal, isinya itu kain kapak dan alat penyelenggaraan jenazah. Seakan-akan dia tahu kalau dia akan meninggal dunia. Mungkin inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi kalau bapak-bapak mau husnul khotimah, bantulah Universitas Muhammadiyah. Masuk. Ini mudah aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati, Segera berwakaf. karena hidup dan mati itu sangat beda. Apa yang mesti kita siapkan? Persiapkan. Hari ini ibunda kita, ibunya Adinda Jabarullah yang meninggal dunia, tidak mustahil besok atau lusa ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang bersyukur. Ketika kita berada di pintu gerbang kematian itu, hanya ada 2 wajah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, wujuhun yauma idzin na'imah, dan yang kedua, wujuhun yauma idzin khafifah. Ada orang yang ketika berada di pintu gerbang kematian, ketika ada di alam sana, ketika berhadapan dengan Allah, wujuhun yauma idzin na'imah, wajahnya berseri-seri. Dia rela bertemu dengan Allah. Allah pun gembira bertemu dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Oh, engkau rela beban mardiyah, dan Allah juga sangat senang menerima kedatangan. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hamba
wadkhuli jannati, surga mana yang kau inginkan. Itu kalau ketika kita berhadapan dengan Tuhan, yauma idzin na'imah. Wajah kita berseri, wajah kita gembira, seakan-akan kita akan bertemu dengan Allah, Tuhan yang kita cintai. Gembira. Yang bahaya itu wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah mereka khashi'ah, tertunduk malu. Dia malu bertemu dengan Allah. Tentu Allah juga murka bertemu dengan dia. Apa penyebabnya? Terlalu banyak PR di dunia ini yang tidak diselesaikannya. Dia gagal di perantauan. Sebab dunia ini perantauan. Kampung halaman kita di akhirat. Sama dengan beliau. Balik kampung ke Sumatera Barat. Ketika datang kemari dalam keadaan susah misalnya. Dan banyak di antara bapak-bapak itu yang ketika mula-mula merantau ke Riau naik Kampar Jaya, atau mungkin dari Pariaman naik Pindua Mati, naik Gagak Hitam, naik Merah Sari, kenapa tidak sempit terpaksa duduk di bangku tempe. Datang ke Pekanbaru Bangse, titipun untuk ibu selama seminggu. Sampai di Pekanbaru berusaha sekuat tenaga. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang tidak berhasil, ada undangan balik kampung yang tidak mungkin ditolak, harus balik. Datang dulu Bangse, ini pulang miskin. Balik ke kampung. Ketika balik ke kampung itu, dia berusaha agar sampai malam. Kenapa? Agar tidak nampak di orang pelawak balik. Biarkan dia minti membungkuk. Lagi masuk ke keranjang, tak tidak lagi topeng. Malu. Kedua sangat bersadar. Aku menunjuk kawan seperti. Selesai acara, malam balik ke Pekanbaru. Biarlah tidak nampak malam pelawak susah. Begitulah orang. Kalau gagal di dunia, ketika balik ke akhirat, malu tidak takut kepada Allah. Tapi ada orang yang datang dulu dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, bawa sehelai baju di badan, sehelai baju dan celana dibungkus. Sampai di sini berjuang dengan hidup. Berhasil. 10 tahun merantau, ada acara di kampung yang harus pulang, yang tak mungkin diwakilkan. Maka orang yang berhasil tadi pun pulang. Dulu datang naik Pindua Mati. Dulu datang naik. Ada Cik Leo tuh yang ngacuk mogok itu dulu. Rumah tangga. Ngacuk mogok. Sebab kamu pernah naik itu waktu sekolah di Tawalin Padang Panjang. Makan di rumah makannya. Ketika akan berangkat, laki-laki turun. Turun. Yang gak lain jadi stokan. Oh luar biasa. Pulang balik ke Sumbar pakai mobil sendiri, mobil yang panas. Oh itu berusaha sampai ke kampung jam 12 tengah hari. Biar orang tahu, kok dulu awak pai Bangse, tapi kini banyaklah kan. Makin pakai kampung, makin ngaco membunyikan klakson. Ada simpang, ada lapau di klakson. Makin pakai ke rumah orang lain. Kaca jendela itu pun dibuka kadang-kadang. Ada orang, ada lapau klakson, ada orang klakson, ada lapau klakson. Kadang-kadang tidak ada orang, tidak ada lapau. Oh bangga balik kampung bangga. Si Buyong Sangsa itu kini telah jadi si Buyong Kaya. Begitulah kita di akhirat. Kalau pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini selesai, maka insya Allah
kita bangga bertemu dengan Allah, dan Allah pun akan bangga bertemu dengan kita. Mari kita jadikan kematian ini sebagai pengajaran agar ketika bertemu dengan Allah, kita betul-betul bertemu dalam kondisi yang sangat menggembirakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.